Di tengah-tengah Danau Victoria, terhampar sebuah pulau kecil bernama Pulau Migingo, hanya seluas 0,002 km persegi, kurang lebih seukuran lapangan sepak bola. Meski begitu, pulau ini menyimpan kisah luar biasa tentang sengketa, identitas, dan perjuangan hidup. Pulau Migingo berada di perairan Danau Victoria yang luas, berbagi batas dengan 3 negara, Kenya, Uganda, dan Tanzania. Namun, sejak awal 2000-an, Kenya dan Uganda berselisih soal siapa yang benar-benar berdaulat atas pulau ini. Bagi dunia internasional, pulau ini nyaris tak terlihat di peta. Namun bagi para nelayan dan pemerintah kedua negara, Migingo sangat penting, bukan karena luasnya, tapi karena kekayaan ikan nil, leopard di perairan sekitarnya, yang menjadi sumber ekonomi utama ribuan orang. Meski hanya seukuran lapangan bola, Migingo dihuni oleh lebih dari 100 orang, menjadikannya salah satu tempat terpadat di dunia. Gubuk-gubuk seng yang berdempetan, jalur sempit berliku, dan bau asin dari ikan kering mendominasi atmosfer pulau ini. Pulau ini punya bar, klinik kecil, beberapa toko, bahkan kantor polisi. Para nelayan dari Kenya, Uganda, dan Tanzania bekerja berdampingan, namun di bawah bayang-bayang pengawasan militer dan ancaman ketegangan antar negara. Pada 2004, tentara Uganda menduduki Migingo, memicu protes keras dari Kenya. Kedua negara mengklaim pulau ini milik mereka, dengan alasan historis dan geografis. Meski Kenya menyatakan bahwa survei perbatasan menunjukkan Migingo berada di wilayahnya, Uganda tak mundur begitu saja. Sengketa ini bahkan sempat memanas dengan kehadiran militer dan penangkapan nelayan oleh pasukan dari negara lawan. Namun, kedua negara telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak ingin konflik bersenjata, hanya ingin penyelesaian yang adil. Migingo bukan hanya soal ikan atau perbatasan. Ini adalah cermin dari masalah yang lebih luas di Afrika, kurangnya batas negara yang jelas sejak era kolonial, lemahnya infrastruktur hukum lintas negara, serta kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Pulau ini juga menjadi simbol unik dari kerjasama yang terpaksa, nelayan dari berbagai negara tetap bekerja bersama, meski aparat keamanan dari negara mereka saling bersaing di tempat yang sama. Saat dunia memandang Migingo dengan rasa ingin tahu, penduduknya hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah, dan aman dari intimidasi. Banyak yang berharap agar Kenya dan Uganda bisa menyepakati status Migingo secara damai, sekaligus menjadikan pulau ini sebagai contoh kerjasama regional yang berhasil. Pulau Migingo adalah pulau berbatu kecil, dan belum lama dihuni. Menurut banyak sumber, pulau ini mulai dihuni secara permanen pada awal 2000-an oleh dua nelayan asal Kenya, Dalmas Tembo dan George Kibebe. Mereka menetap di sana karena dekat dengan area perairan yang kaya ikan, terutama ikan nil leopard yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Penduduk Pulau Migingo saat ini berasal dari berbagai tempat di sekitar Danau Victoria, terutama dari Kenya, suku Luo, suku Luhya, Uganda, suku Baganda, Basoga, Tanzania, sebagian kecil nelayan. Mayoritas adalah nelayan, pedagang ikan, serta penyedia layanan seperti tukang masak, pemilik bar, dan penyedia penginapan. Karena sempit, setiap jengkal tanah digunakan, dan tidak ada ruang untuk pertanian atau kegiatan subsisten lain. Masyarakat di sana tidak punya tradisi lokal yang khusus terkait Migingo, karena semua warganya adalah pendatang. Namun, terbentuklah komunitas informal multinasional, yang bergantung satu sama lain. Mereka berbagi infrastruktur sederhana, tangki air, fasilitas sanitasi darurat, dermaga kecil. Terkadang terjadi ketegangan antar warga, terutama saat militer Uganda bertindak represif atau saat aparat Kenya mencoba mendirikan struktur pemerintahan di pulau. Namun di tingkat masyarakat, seringkali terjadi kerjasama yang pragmatis. Mereka semua bergantung pada satu hal, ikan. Meski tidak ada pribumi dalam arti tradisional, beberapa nelayan Kenya mengklaim sebagai penghuni awal, dan karena itu merasa memiliki hak lebih besar atas Migingo. Mereka merasa terganggu ketika militer Uganda masuk dan mengatur perizinan penangkapan ikan. Pulau Migingo tidak memiliki masyarakat pribumi asli, semua penghuninya adalah pendatang yang datang demi mata pencaharian, terutama dari komunitas nelayan sekitar Danau Victoria. Namun dalam waktu singkat, mereka telah membentuk komunitas yang unik dan padat, hidup berdampingan di tengah konflik, sambil tetap berharap akan perdamaian dan ketentuan batas yang jelas. Pulau Migingo adalah tempat yang padat, keras, dan didominasi laki-laki, sebagian besar penduduk adalah nelayan. Dalam komunitas semacam ini,
sangat umum terjadi unclup-unclup transaksional, yaitu unclup-unclup yang ditukar dengan uang, ikan, atau tempat tinggal. Beberapa fakta yang terungkap dalam berbagai laporan. Jumlah perempuan jauh lebih sedikit dibanding pria. Beberapa perempuan di Migingo bekerja sebagai juru masak, pemilik bar, penjual anu, dan beberapa juga menyediakan layanan apem, kadang secara terbuka, kadang terselubung. Transaksi tidak selalu berupa uang. Dalam banyak kasus, ikan menjadi alat tukar. Fenomena ini sering disebut sebagai unclup-unclup for fish, atau dalam konteks Danau Victoria dikenal sebagai praktik joboyo, istilah lokal di Kenya dan Uganda. Bayangkan tinggal di lingkungan di mana setiap inci tanah dihargai seperti berlian. Tak ada lahan kosong, rumah-rumah terbuat dari seng dan kayu seadanya, berdempetan tanpa jarak. Bahkan, untuk berjalan pun, orang harus menyamping, karena jalan antar rumah hanya selebar tubuh manusia. Lebih ekstrim lagi, sebagian rumah dibangun di atas air, ditopang kayu rapuh dan batu karang. Jika air danau naik atau angin bertiup kencang, tak sedikit bangunan yang rusak atau tenggelam. Karena ruang yang terbatas, sebagian besar warga tidak punya tempat tidur sendiri. Mereka menyewa kasur dengan sistem bergiliran. Siang untuk satu orang, malam untuk yang lain. Kasur tak pernah kosong, tak pernah dingin. Privasi, tidak ada. Kepadatan membuat semua suara, bau, dan gerakan terasa begitu dekat dan tak bisa dihindari. Di pulau ini bahkan ada beberapa kambing, binatang yang seharusnya butuh rumput. Tapi di Migingo, tidak ada tanah hijau, apalagi padang rumput. Maka kambing diberi makan sisa dapur atau bahkan ikan kering, hidup di atap rumah atau gang sempit di antara bangunan. Ini adalah contoh ekstrim dari adaptasi, hewan darat makan protein laut, karena tidak ada pilihan lain. Pulau Migingo tidak punya sistem pembuangan limbah. Air kotor, buangan dapur, dan kotoran manusia langsung dibuang ke Danau Victoria, yang ironisnya juga menjadi sumber air minum dan tempat nelayan menangkap ikan. Sampah rumah tangga dibakar, ditumpuk, atau dilempar begitu saja ke air. Akibatnya, wilayah sekitar pulau sangat rentan tercemar. Meski tak punya pasokan listrik tetap, beberapa warga punya akses internet. Ini berkat genset dan panel surya kecil yang digunakan oleh warung-warung pengisian daya. Namun, harga mengisi daya ponsel atau mengakses internet bisa sangat mahal. Listrik hanya tersedia beberapa jam sehari, dan digunakan secara prioritas, untuk freezer ikan, penerangan, atau hiburan malam seperti musik dan TV mini. Tak ada taman, tak ada lapangan. Anak-anak tumbuh besar di antara bau ikan asin, suara mesin perahu, dan seng panas. Mereka bermain dengan benda-benda seadanya, berlari di antara perahu-perahu yang berjejer atau menyelinap di celah rumah sempit. Mereka belajar berenang bukan di kolam renang, tapi di air danau yang keruh dan penuh resiko. Ketika seseorang meninggal dunia di Migingo, jenazah tidak bisa dikuburkan di sana. Tak ada tanah, apalagi lahan pemakaman. Tubuh almarhum harus diangkut dengan perahu selama beberapa jam ke daratan utama. Bagi penduduk Migingo, kematian adalah sesuatu yang harus dikirim keluar. Kehidupan di Pulau Migingo adalah potret dari adaptasi ekstrim, kreativitas dalam krisis, dan kerasnya perjuangan bertahan hidup. Meski tampak tak layak dihuni, ratusan orang memilih tinggal di sini karena satu alasan sederhana, ikan nile perk yang menghidupi mereka. Bagi banyak orang di luar sana, kehidupan di Migingo mungkin terdengar tak masuk akal. Tapi bagi warganya, ini adalah satu-satunya kenyataan yang mereka miliki.